Ya, shalom, selamat pagi Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara webinar bersama hambanya yang luar biasa Bapak Theo Kristi. Ya, pagi-pagi ini Tuhan yang nih luar biasa. di zaman pandemi ya Bapak Ibu, bagaimana keluarga-keluarga menyikapi masalah yang terjadi. Nah, beliau Pak Theo ini nanti akan mengisi acara webinar pagi hari ini yang berjudul Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian dan LGBTQ. Ya. Nah, bagaimana kita akan ikutin acara selanjutnya? Kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, pagi ini kami akan mengikuti acara webinar bersama hambanya Bapak Theo. Mungkin ini adalah rencanamu, kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bagaimana kami sebagai keluarga kecil membangun kehidupan kami, membangun kekristenan kami di tengah situasi pandemi ini. Kami bersama-sama memajukan keluarga kami bersama-sama membawa keluarga kami semakin hari semakin mengenalmu, semakin hari semakin mengasihimu. Dan terlebih untuk bangsa kami ini Bapa, perubahan akan terjadi apabila keluarga kecil kami ini juga diberkati. Kami menyerahkan acara webinar pagi hari ini Bapa. Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu Bapak Theo, untuk kami tim penerbit Andi, untuk setiap pemirsa yang mengikuti acara ini. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir. Bahkan acara webinar yang akan kami adakan sore hari nanti juga, Engkau memberkatin kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah lebih jauh lagi. Ini hamba-Mu, kami siap mengikuti webinar. Demi nama Yesus kami berdoa, kami serahkan acara ini. Mari sama-sama katakan, Amin. Haleluya. ya haleluya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang terkasih, kita menunggu acara agak lama ya, ada sedikit masalah non-teknis tadi yang terjadi, jadi kami mohon maaf apabila acara webinar ini mundur dari waktu yang sudah kita sepakati. Hari ini kita akan mulai webinar mengenai pernikahan Eden di tengah gelombang perceraian dan LGBTIQ ya bersama hambanya Bapak Theo Kristi. Ya, sebelum acara kami mulai, kami akan memperkenalkan hambanya yang luar biasa ini. Bapak Dr. Theo Kristi, mohon maaf, menikah dengan Ibu Yulia dan dikarunia 2 orang putra, Christopher dan Joseph. Beliau adalah founder dan host dari Elijah Spirit Ministry, program edukasi keluarga Kristen masa kini di Radio Immanuel Surakarta. Beliau juga mengembalakan sidang jemaat sebagai pendiri dan mentor dari PUKAT, pelatihan UMKM dan keterampilan lapangan hamba Tuhan pedesaan. Beliau pernah menjabat sebagai ketua STT Tawangmangu 2007 sampai 2010 dan sekarang beliau melayani sebagai dosen tetap program doktoral di STT Kadesi Yogyakarta. Ya, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bertanya dengan beliau atau nanti bisa menghubungi nomor kontak beliau yang akan ditampilkan di ini ya, di layar. Baik, tanpa menunggu waktu panjang, nanti beliau akan mempresentasikan sekitar 30 menit. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan bertanya apa saja. Dan kami akan berikan door prize yang menarik buat Bapak Ibu yang beruntung aktif dalam bertanya. Selanjutnya nanti setelah tanya jawab, kita nanti ada foto sesi bersama dan Bapak Ibu nanti akan diumumkan pemenang door prize sekaligus kita akan mengirimkan e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini sampai selesai. Ya, kita langsung menuju ke beliau. Kami persilakan waktu dan tempat, Pak. Silakan, ya. Pak Theo. Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Salam sejahtera buat saudara yang kasih Tuhan sekalian. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, bukan Theo Kristinya yang luar biasa. Setuju, Pak. Saya setuju. Amin. Tuhan Yesus ya yang luar biasa. Tuhan kita hebat, luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Eden di tengah gelombang perceraian dan LGBTIQ kami launching dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan,
Ini adalah bukan persoalan bangsa kita bersama. Berbicara mengenai keutuhan rumah tangga hari ini, sudah kasih Tuhan, angka perceraian sangat luar biasa. Imbasnya kekasih Tuhan, di mana ada gambar Allah yang rusak di dalam rumah tangga, karena Tuhan menyatakan gambar Allah pertama kepada anak-anak itu lewat kehidupan suami dan istri. Oh, iya. Kalau suami istri hidup dalam harmonis, maka demikian gambar Allah buat anak itu menjadi lengkap utuh. Oh. Kenapa? Karena Tuhan katakan, itulah sebabnya aku, Paulus, sujud kepada Bapa, Pater, yang daripadanya semua kekeluargaan tuh namanya patrias, kebapaan di sorga di bumi menerima namanya. Jadi kita ini para bapak itu mewakili Allah, menyandang gambar Allah, menyatakan gambar Allah kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita bermasalah suami dan istri dalam hubungan, itu gambar Allah itu jadi kabur. Ketika terjadi perceraian, gambar Allah itu menjadi hancur. Broken image in the heart of the children. Akibatnya kalau gambar Allah kabur, citra diri menjadi kabur, identitas seksual, identitas gender menjadi tidak nyata. Itulah sebabnya banyak orang hari ini, kasih Tuhan, ketika gambar dirinya hancur, identitas gendernya tidak jelas, dia bermasalah dengan identitas seksual. Dan dia ingin menjadi seperti yang bukan dirinya. Kenapa? Karena sudah terjadi kerusakan gambar diri. Gambar diri itu berpengaruh sangat luar biasa. Itu sebabnya kita mulai dengan populasi. Kurang lebih, oleh kasih Tuhan, kalau kita lihat penelitian dari Pew Research, itu penelitian dari lembaga internasional mengenai kehidupan orang-orang yang terlibat di dalam LGBTIQ. L, lesbian, gay untuk G, biseksual atau bisexual itu untuk orang-orang yang punya kelainan berhubungan seksual, menyukai baik sesama jenis ataupun juga lawan jenis. Kemudian I, intersex, dan queer. Dua istilah yang muncul belakangan ini, sedemikian menimbulkan pertanyaan seperti tadi Pak Roni, apa itu intersex, apa itu queer? Itu berbicara mengenai kebingungan gender, kasih Tuhan. Oleh sebab gambar diri menjadi hancur, mereka bertanya-tanya, siapa saya? Saya laki atau perempuan? Kok saya lebih tertarik kepada sesama jenis? Nah, ini yang aneh. Nah, kurang lebih, sudah kasih Tuhan, Pew Research itu mengatakan masyarakat dunia lebih bisa menerima komunitas LGBTIQ di tahun 2020. Kau sudah bisa lihat secara dengan kata lain poinnya, PowerPoint bisa dilihat di sana. Kurang lebih saya kata Tuhan, Indonesia hari ini kurang lebih 9% menerima LGBT termasuk hak untuk memperoleh legalitas pernikahan. 9%. Jadi kalau 9% menurut Kinsey itu jumlah populasi homoseksual di Indonesia itu sekitar 20 juta. Tapi kalau Gaya Nusantara punya riset, kurang lebih itu Gaya Nusantara adalah organisasi yang berbicara mengenai kehidupan seks atau gender daripada para gay, Gaya Nusantara. Itu mereka kurang lebih bikin riset, kurang lebih populasi daripada LGBTIQ di Indonesia ada 2 juta. Jadi kurang lebih antara 2 juta sampai dengan 20 juta. Itu perkiraan, gambaran kasarnya, karena kan harus ada riset lebih spesifik untuk bisa mendapatkan item atau sampel yang tepat. Begitu kekasih Tuhan. Nah, kurang lebih hari ini juga Wikipedia mencatat bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 28 negara yang mengakui pernikahan sesama jenis. Sedangkan menurut asosiasi lesbian, gay, biseksual, trans, dan intersex, terdapat sekitar 70 negara lainnya di dunia ini yang memandang bahwa berhubungan sesama jenis sebagai bentuk pelanggaran hukum. Karena itu gerakan LGBTIQ 50 ini merencanakan pergerakan yang akan lebih meluas hingga seluruh dunia dapat menerimanya.
Jadi kasih Tuhan, kurang lebih hari ini masih ada 70 negara yang masih menentang hak legalitas pernikahan sesama jenis. Dan nanti akan terjadi pengenapan firman Allah, seperti dikatakan, sama seperti pada zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli, mereka menjual, mereka menanam, mereka membangun, tetapi mereka tidak tahu ketika Lot keluar dari kota Sodom, maka hujan api, hujan belerang turun membinasakan mereka. Baru kedatangan Tuhan dinyatakan pada saat itu. Jadi Tuhan, kita sedang mendekati hari-hari itu. Perhatikan bagaimana 70 negara nanti akan satu demi satu menerima legalitas pernikahan sama jenis. Dan kita bisa bayangkan nanti gereja-gereja akan membuka upacara pernikahan. Teng, 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 teng. Jemaat Tuhan, terimalah sepasang kekasih yang kita sudah tahbiskan dari suami istri, Tony dan Tono. Bah, itu akan terjadi di kemudian hari. Jangan katakan Indonesia, kita negara terbesar dalam agama, sudah kasih Tuhan. Nanti tidak akan lagi ada, karena seluruh dunia akan berada di bawah satu tatanan pemerintahan dunia baru. Mau tidak mau, satu gaya hidup ini juga akan menjadi gaya hidup manusia di akhir zaman. Baik, kasih Tuhan, kita akan lanjut. Nah, gaya hidup LGBTIQ semakin nampak di bumi Indonesia, ditandai dengan semakin bertambah banyak komunitas gay. Ya toh, di mana-mana semakin banyak. Kemudian juga semakin banyak pesta gay dilakukan, sekalipun terjadi beberapa kali penggerbekan. Kita tahu kemarin ada terjadi penggerbekan, dan kemudian pelakunya sekian puluh orang itu yang muncul di lapangan. Yang tidak muncul di lapangan lebih banyak lagi. Dan semakin hari semakin banyak. Kemudian berikutnya, akan semakin banyak organisasi gay didirikan di berbagai wilayah Indonesia, di seluruh kota yang ada. Medan, Batam, Ambon, bahkan juga kota kecil itu akan ada organisasi gay di seluruh tempat yang ada dihuni oleh masyarakat Indonesia. Nah, kita harus perhatikan pengaruhnya bagi kekristenan. Ada satu buku bagus, saya kasih Tuhan, yaitu berbicara mengenai salah satu tokoh organisasi, saudara D.O. daripada organisasi namanya G aja lah, sebut begitu, kasih Tuhan. Dia mengatakan bahwa pengaruh ideologi dari organisasinya telah mempengaruhi keimanan tokoh-tokoh Kristen Katolik di Indonesia, termasuk salah satunya STT terbaik se-Indonesia. Kemarin saya kedatangan seorang mahasiswa psikologi dari kota Anu. Dan latar belakang pendidikan daripada perguruan tinggi ini adalah Katolik. Kemudian dikatakan di dalam satu pembelajaran dia yang memang sudah agak kewanita-wanitaan, karena ini kan mahasiswa pria. Dan kemudian dikatakan, "Mbok, kamu mengaktualisasikan diri menjadi sebagaimana kamu inginkan." Ini preferensi, dialog tubuh. Kamu menyukai sesama jenis, ini waktunya, ayo lakukan. Dan akhirnya ada pesta, dan kemudian sedemikian rupa. Bahkan juga ada di mana ada event-event tertentu, dia menjadi panitia utama. Nah, kasih Tuhan, inilah yang tengah terjadi. DO ini katakan, saya punya ideologi berhasil masuk ke STT yang unggulan di Indonesia ini. Dan juga masuk kepada institusi-institusi Kristen. Makanya sekarang ada satu komunitas gereja, komunitas gay, tidak usah disebutkan. Di sana pendeta berkata, apapun identitas gendermu itu nggak salah. Kamu pria kewanita-wanitaan dan jadi seperti wanita, bahkan juga melakukan hubungan sesama jenis, itu nggak salah. Jadi kami terima baik kehidupanmu maupun semua perilakumu. Dan karena memang mereka semua menyetujui perilaku seperti itu. Jadi saudara Tuhan, berhati-hati dengan organisasi gay, karena mereka punya pengaruh yang kuat untuk membuat kita menjadi sama seperti dunia. Nah, perhatikan
Pertama kali kita muncul atau kita perhatikan kehidupan gay itu di dalam Alkitab. Ada di mana? Kejadian 13 ayat 13 kasih Tuhan. Sebab di sana dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dan Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang salah mencintai sesama jenis? What's wrong? Kita nggak salah, kita punya kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Tidak demikian. Kenapa? Karena kalau kita lihat konteks selanjutnya di dalam Kejadian 19, ketika dua orang malaikat Tuhan diutus untuk menghakimi oleh karena kejahatan penduduk kota Sodom, maka demikian tua muda dikatakan di dalam Kejadian 19 ayat yang kelima, bawa mereka keluar, dua orang itu untuk kami pakai. Kata pakai ini kasih Tuhan, yada. Yada ini sama dengan seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu mengenal secara seksual. Dikatakan dalam Kejadian, Adam mengenal Hawa. Mengenal dalam arti melakukan hubungan seksual sedemikian terjadi kesatuan tubuh, kesatuan jiwa, kesatuan roh, dan hubungan ini sudah kasih Tuhan yang tadinya adalah heteroseksual. Nah, kalau kita lihat bersama-sama di dalam dasar pernikahan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Amin. Istrinya ini berarti gendernya adalah perempuan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Suami bersatu dengan istrinya. Amin. Kata bersatu ini dabak. Dabak itu melekat seperti perangkok. Bukan hanya tubuhnya tetapi jiwanya sudah melebur menjadi satu. Rohnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, tapi masing-masing punya pribadi masing-masing. Nah, itu pola pernikahan Eden yang daripada Tuhan rancangkan sejak mula pertama ketika ia menjadikan laki-laki dan wanita menurut gambar dan rupanya. Tapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka demikian terjadi penyimpangan seksual oleh karena identitas gendernya hancur, gambar Allah hancur karena rumah tangga mengalami kehancuran sejak dosa masuk. Dari mana kita tahu bahwa terjadi kerusakan rumah tangga atau hubungan suami istri menjadi hancur? Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, istri engkau akan berahi kepada suamimu dan suami akan berkuasa terhadap istrimu. Kata berahi ini maaf, bukan berahi cara biologis. Berahi ini berbicara mengenai sifat kejatuhan yang ada di dalam wanita setelah jatuh dalam dosa. Maka ibu Hawa, dia berhasrat mengendalikan Adam. Nah, Tuhan berahi juga menginginkan. Berahi ini juga memiliki pengertian hal-hal yang sifatnya dominan. Karena kalau kita lihat bersama-sama inilah yang muncul dalam kehidupan seorang istri. Sedangkan suami dikatakan engkau akan berkuasa, kata berkuasa massal. Artinya bersikap sewenang-wenang. Melakukan tindakan yang kekerasan atau tindakan yang diinginkan hatinya. Dari dalam hati manusia keluar pembunuhan, akibatnya terjadi kekerasan. Dan selama pandemi ini, dunia mencatat bahwa perceraian bahkan kekerasan dalam rumah tangga meningkat secara luar biasa. Jadi kalau rumah tangga ayah dan ibu mulai hancur, maka demikian gambar diri si anak juga hancur. Ketika gambar diri si anak hancur, dia mengalami kebingungan dalam identitas seksualnya. Dan ketika dia mengalami kebingungan, dia jatuh cinta secara salah. Dan menginginkan. Di dalam Roma dikatakan laki-laki berapi-api, bernyala-nyala dalam berahinya kepada sesama jenisnya. Ini tidak sehat. Karena pernikahan Adam yang Tuhan nyatakan engkau harus meninggalkan ayah dan ibu, dan kita tahu bahwa Adam itu tidak berayah ibu.
Dia diciptakan oleh tangan Tuhan secara langsung. Amin. Dan ketika dia tertarik kepada Hawa yang berbeda jenis kelamin, gendernya daripada dia. Jadi ketika dosa masuk ke dalam kehidupan penduduk Sodom, itu citra diri mereka sudah hancur. Sudah pasti dari ayah ibunya juga sudah hancur. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, itulah sebabnya mereka bernyala-nyala dalam berahinya, kemudian melakukan kemesuman. Itulah yang dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah merusakkan tatanan pola pernikahan Eden yang sakral. Laki dengan wanita, heteroseksual, bukan homoseksual. Itulah sebabnya mereka di bumi hanguskan oleh karena telah merusak tatanan Allah dalam pernikahan laki-laki dengan laki-laki, tidak menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Itu sudah violating the kingdom of God order. Jadi kalau kita lihat, perhatikan kenapa sih Tuhan begitu murka. Karena rancangannya menjadi hancur. Nah, seringkali kan orang katakan dari kelompok mereka LGBTIQ, enggak, Tuhan itu kasih. Kita pun juga melakukan hal ini, dia nggak akan marah. Itu Yesus yang lain. Tuhan yang lain. Tuhan kita tidak demikian. Nah, itulah sebabnya dari berbagai macam hal yang hari ini kita lihat bersama-sama, kasih Tuhan, sebelum masuk kita di dalam tanya jawab, kita akan lihat di sini. Sebelum kita lihat bagaimana kita menghadapi LGBTIQ, saya buat manifesto Kerajaan Allah atas LGBTIQ. Yaitu saudara bisa lihat di sini nanti ada 12 manifesto Kerajaan Allah. Manifesto Kerajaan Allah itu deklarasi Kerajaan Allah mulai dari Kejadian sampai dengan Korintus, membahas kehidupan orang-orang yang dikategorikan sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, queers. Dan bagaimana firman Allah bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam kehidupan seorang ketika mengembara. Queer artinya itu tidak tegas, mencari identitas diri yang hilang, hancur oleh karena jati dirinya tidak jelas, gambar dirinya menjadi tidak jelas oleh karena gambar Allah di dalam rumah tangganya hancur. Itu sebabnya disebut dengan queer. Always asking the question, I'm man or woman. Mereka selalu bertanya, saya ini perempuan atau laki ya? Kalau saya laki, kenapa saya suka laki? Tapi enak juga kayaknya kalau laki jadi perempuan. Nah, karena dia sudah berpikir seperti demikian dan terus-menerus umur hidupnya dia akan ada di dalam pengembaraan. 1 Korintus 6 dikatakan oleh Paulus, janganlah sesat. Sebab orang-orang pemburit, kemudian banci akan tidak mewarisi kerajaan Allah dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu, saya kasih Tuhan, queer, sesat. Kata sesat itu artinya mengembara, mencari identitas diri. Identitas seksual. Identitas gender. Jadi seperti itulah akan muncul terus menerus. Nanti akan muncul apa lagi setelah intersex queer. Kalau intersex itu artinya begini, orang-orang yang mengelompokkan diri tidak merasa sebagai laki-laki, tidak sebagai pria, laki-laki ataupun wanita. Laura, lanang ora, wedok ora. Jadi saya itu nggak jelas. Jadi aseksual, lanang ora, wedok ora, akhirnya intersex. Nah, seringkali orang-orang LGBTIQ mengklaim bahwa mereka terlahir sebagai orang secara biologisnya, nature-nya adalah, kromosomnya adalah memang sudah dari sononya gay. Dari sononya sebagai seorang biseksual. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan segala terang. Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tidak ada perubahan. Amin. Itu kodrat ilahi menjadi laki-laki atau wanita.
tidak bisa diubah dengan apapun. Itulah sebabnya nanti kita akan sampai kepada titik klimaknya. Apakah ada solusi untuk mereka yang memiliki kehidupan ganda seperti ini? Seperti demikian kasih Tuhan kurang lebih sudah bisa lihat nanti, karena sebetulnya ini berbicara buku ini Matius 19 ayat 1 sampai 12 mengenai masalah perceraian. Yang hari ini orang sebentar-sebentar berkata, saya ini perceraian saya sah kok. Kenapa? Karena pasangan saya sudah selingkuh. Sehingga kita sudah putus hubungan. Nah, apakah benar demikian? Dan kemudian pemimpin gereja berkata, kalau memang sudah ada perzinahan di dalam rumah tanggamu, ya kenapa enggak kamu melakukan pernikahan ulang? Kenapa? Karena semuanya bertumbuh daripada Matius 19 ayat 9. Dikatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah. Nah, berarti kan jinah sudah merupakan alasan yang sah untuk bercerai. Padahal tidak demikian. Makanya kita bahas nanti sore. Ini kenapa tidak valid sebelum kita memiliki pemahaman latar belakang yang akurat. Panjang lagi ceritanya. Sedemikian kita dapat menginterpretasikan menurut kerangka berpikirnya Tuhan, bukan kerangka berpikirnya kita. Karena hari-hari ini kita seringkali bias, tidak lagi memiliki pijakan di dalam menginterpretasikan firman Tuhan. Sedemikian sebelum kita menginterpretasikan Matius 19 ayat 9 dengan tepat, perlu belajar lagi. Sedemikian kita memperoleh pemahaman yang lebih akurat lagi kasih Tuhan. Kurang lebih demikian yang hari ini saudara dan saya akan lihat bersama tentang manifesto kerajaan Allah. Nah, manifesto kerajaan Allah. Tuhan tidak menciptakan gender ketiga atau LGBTIQ. Karena sekarang ada disebut dengan teologi queer. Teologi queer itu begini. Tuhan menciptakan lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer. Tuhan yang menciptakan. Berarti Tuhannya salah dong. Ya toh? Yang kedua, ada yang disebut dengan perzinahan di luar konteks pernikahan, hubungan seksual dilakukan, itu namanya adalah perzinahan. Dia katakan. 3. Oleh karena itu, berikan legalitas pernikahan dan kami menuntut legalitas pernikahan kepada negara. Itu kan queer teologi. Nah, Tuhan mau katakan, kasih Tuhan dalam Kejadian 1:26 ayat 28 dikatakan, menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya ia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan adalah merupakan gambar citra Allah, tidak ada Laura. Tidak ada yang di sini laki-laki ke perempuan-perempuanan, yang perempuan ke laki-lakian, tomboy, tapi sepenuhnya laki-laki tulen, perempuan tulen. Nah, mereka mengatakan ada yang disebut dengan gender ketiga. Alkitab tidak mengakuinya. Karena Alkitab mengatakan menurut gambar dan rupa Allah ada 2 gender. Laki-laki dan perempuan berasal dari satu sumber. Tadi saya katakan di dalam doa Paulus, itulah sebabnya aku, Paulus, sujud kepada Pater yang daripada sumber kebapaan di sorga, di bumi, Patrias. Menerima namanya, kita para orang tua menyandang gambar Allah, menyatakan gambar Allah kepada anak-anak kita. Sedemikian anak-anak kita belajar tentang Allah dari papa dan mama. Oleh sebab itu, papa dan mama harus hidup rukun. Supaya identitas gender si anak nggak bingung. Kalau usia 3 tahun, 2 tahun sudah ayah ibunya bercerai, papa seperti apa ya? Dia akan kebingungan, Tuhan itu seperti apa? God is love. Tuhan itu kasih. Kalau suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, harmonis. Gambar Allah menjadi lengkap. Dan anak berkata, wow, Tuhan itu luar biasa. Aku memandang Allahku adalah kasih. Karena papa mamaku hidup dalam kerukunan, mereka saling mengasihi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, pada istri saya juga yang hadir di sini. Nah, kasih Tuhan, kedua anak saya, satu anak saya yang second, Joseph, berkata, Pih, aku
ingin seperti papi jadi hamba Tuhan. Iya, bangga loh papahnya dengar begitu. Bahkan juga aku rasanya nih dengan maaf PDKT ku dengan si gadis ini aku kurang serk. Kenapa Jo? Karena dia nggak seperti figur mamiku. Mamiku tuh tunduk, mamiku tuh kemana-mana ngintili papiku. Kan melekat. Menggabungkan diri. Di mana ada Theo mesti ada istrinya, di mana ada istrinya mesti ada suaminya kalau bisa. Iya. Nah, sehingga figur Allah pun menjadi lengkap dan kemudian dia berkata, aku ingin istriku seperti mamiku. Sama-sama kami melayani Tuhan. Lagunya boleh kalau bisa sama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, asik. Ada menasih Tuhan. Nah, demikianlah kurang lebih manifesto kerajaan Allah yang daripada saudara dapatkan di sini 1-2 saja. Dan saya berikan penyebab homoseksual. Ini bukunya yang nggak saya bawa, ada buku bagus sekali. The Healing Present. Itu karangan Len Payne, terima kasih Tuhan kalau bisa dapatkan itu, buku itu memang langka tapi bagus sekali. Nah, saya akan rangkumkan, berikan suatu rangkuman tentang pernyataan dia penyebab homoseksual ini karena ada kurang lebih 56 halaman 56 sampai dengan 129 jadi satu paragraf bunyinya demikian. Berdasarkan prinsip analisa bidang keilmuan biologis, medis, psikologis dan ilmiah yang selaras dengan Alkitab, penyebab dari perilaku seks menyimpang homoseksual bukanlah disebabkan oleh karena faktor natur genetika. Si pelaku seperti biologis, genetik, neurologi, endokrin dari yang bersangkutan, namun disebabkan oleh karena distortion nurturing, pola asuh yang salah. Itulah yang menyebabkan terjadinya gambar diri yang rusak dalam kehidupan diri si pelaku. Adapun beberapa faktor penyebab tersebut diantaranya kekerasan seksual, ketidakharmonisan hubungan antar orang tua, ketidakhadiran salah satu orang tua, sehingga terjadi kebingungan identitas gender mereka dan penolakan terhadap identitas seksual mereka. Saya biasa membawa acara keluarga di sebuah stasiun radio swasta. Pertanyaannya selalu begitu. Pak, kenapa ketika kita bercerai, anak itu jadi aneh? Dan sepertinya dia menjadi seperti saya. Padahal, ini ibu yang bilang, dia adalah laki-laki. Tadinya normal, tapi setelah papanya pergi karena kami bercerai, dia sepertinya Pak punya kelainan dalam psikologisnya. Tolonglah Pak. Itu ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti itu. Nah ini saya kasih Tuhan tentunya ada riset yang harus lebih ditindaklanjuti. Jadi buku The Healing Present karangan Len Payne itu selaras dengan apa yang saya temukan di lapangan. Itu sebabnya saya berikan masukan ini. Sebelum kita lanjut mungkin saya kasih Tuhan kita lihat. Adapun penduduk kota Sodom sangat jahat di mata Tuhan dan berdosa kehidupan mereka. Nah, sangat jahat ini yang pertama, violating about the pattern of marriage in the Garden of Eden, yaitu mereka melakukan perusakan terhadap pola rancangan pernikahan Allah di Taman Eden, sehingga laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki. Dan ada satu lagi dikatakan itu jahat di mata Tuhan dan juga di mata kehidupan para medis, Tuhan. Kenapa? Karena ketika seorang melakukan hubungan yang disebut dengan anal intercourse, karena laki-laki dengan laki-laki mereka melakukan hubungan seksual lewat yang namanya dubur, maaf kata ini, ataupun juga dalam bentuk yang lain, oral begitu. Maka demikian medis seringkali menemukan fakta di lapangan yaitu maaf kata, yaitu yang disebut dengan facial incontinence. Apa itu? Yaitu otot dubur sudah terjadi peregangan, longgar oleh karena intercourse yang tidak boleh dilakukan. Akhirnya maaf, terjadi banyak hal ketika seorang yang mengalami peregangan otot duburnya, maka demikian dia tidak bisa mengontrol buang air besar.
Pagi-pagi itu supaya kadangkala penuh dengan kotoran manusia, oleh karena dia sudah tidak punya kemampuan untuk mengontrol diri. Ada artis yang kemudian diceraikan oleh karena paginya sang suami mendapati istrinya, wow, tidur dengan tinja. Seperti demikian. Dan maaf tim kami di beberapa, karena saya mengajar di beberapa kampus, dan seringkali tim berkata, Pak, kami bawa anak tersebut ke rumah sakit. Kenapa? Mengalami yang disebut dengan fetal yang tadi saya sebutkan, dan lain sebagainya. Nah, itu di lapangan terjadi demikian, saya kasih Tuhan. Itu sebabnya ketika kita melihat penyebab homoseksual, tentunya di sini perlu kita dapatkan bagaimana solusi untuk bisa mendapatkan jalan keluar daripada semuanya itu. Sebetulnya ada banyak item yang akan saya hadirkan, tetapi cukup. Saya ingin mendengar juga pertanyaan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga demikian kita menjadi lebih aktif di dalam berinteraksi, dan mari kita pecahkan masalah keluarga bangsa ini dengan bersama-sama. Pada akhirnya kita bergantung dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita akan masuk kepada dialog interaktif, satu saja poin. Kristus adalah jawaban bagi seorang homoseksual untuk menerima identitas gendernya kembali dengan benar. Berdasarkan 1 Korintus 6, 8-10 dan Efesus 3 ayat 16-19 yang menyatakan bahwa penyembuhan bagi orang yang identitas gendernya tidak selaras dengan identitas seksualnya, sehingga identitas diri mereka menjadi banci dan pemburit atau pelaku sodomi, dapat dipulihkan. Hal ini bisa terjadi oleh karena terjadi pemulihan dan peneguhan gambar diri di dalam Kristus secara utuh. Sehingga oleh iman mereka dapat memahami kedalaman kasih Bapa melalui karya salib Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Akibatnya mereka menerima keselarasan antara identitas gender dan identitas seksualnya secara utuh, menyeluruh, dan dipulihkan menjadi seperti Kristus. Jadi kasih Tuhan, Yesus adalah jawabannya. Dan doa Paulus di dalam Efesus 3 itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya aku Paulus sujud kepada Patria, Bapa yang daripada segala kebapaan di sorga, menerima namanya. Aku berdoa supaya Bapa menurut kekayaan kemuliaan Bapa memberikan kepada kami kelimpahan kasih karunia untuk mengerti kedalaman kasih Bapa. Berapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Bapa melampaui segala pengetahuan. Jadi hanya jawabannya di dalam Kristus. Kita menemukan identitas gender yang hancur, yang tidak kita peroleh dari ayah dan ibu kita, dari masyarakat kita, dan kemudian kita dapatkan secara pribadi daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus secara pribadi akan memulihkan gambar diri yang rusak. Identitas gender dipulihkan, identitas seksual berjalan secara harmonis beriringan, dan kita menjadi seperti Kristus oleh karena di dalam Kristus adalah jawaban yang sempurna untuk setiap kita yang mencari jawabannya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Demikianlah kurang lebih pemaparan saya untuk siang hari ini dari pernikahan Eden di tengah gelombang LGBTIQ. Sebentar sore perceraian. Wah, luar biasa. Ya. Begitu kita. Iya, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kayaknya sudah pada penasaran ini. Ada Bapak Ibu Saudara yang bertanya, mungkin masih grundel, istilahnya apa ya? Ada suatu pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mari silakan Bapak Ibu bisa live chat di acara ini. Nanti pertanyaan akan kami sampaikan ke Bapak Theo. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya ada sedikit pertanyaan Pak. Ya. Ini misalkan Pak, kalau dengan kondisi ada keluarga yang utuh Pak, tidak ada perceraian, tidak ada apa, apakah bisa terjadi anak-anaknya mengalami kelainan gender Pak? Apakah ada seperti itu? Ada. Ada. Kasus di lapangan ada. Seperti yang dikatakan oleh Lin Pin, terjadi kekerasan seksual.
those one who have become a victim of abuse, they will become abuser in one day. Artinya begini, anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, disodomi dan sebagainya, mereka berpotensi besar untuk menjadi seorang sodomite. Kenapa? Ingat, dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi ketika korban mendapat perlakuan kurang senonoh oleh orang yang melakukan, mereka menjadi satu daging. Terminologi itu masuk. Dan ketika menjadi satu daging, Eckhart Basar mengatakan demikian, roh daripada pelaku kekerasan itu muncul dalam kehidupan si anak. Jadi itu yang disebut dengan dosa berantai terus-menerus. Dan itu yang terjadi di lapangan. Kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu, toh terjadi kenapa orang guru-guru agama melakukan hal demikian, tokoh-tokoh agama, karena pada masa kecilnya mereka pernah dilakukan demikian. Itu salah satu alasan. Jadi kalau kita lihat kategori penyebab homoseksual ini kan luas. Yang tadi kita dengar dari Len Pen Sayang, buku yang tidak saya bawa, ada di bawah. Jadi kurang lebih ada beberapa hal penyebab ini yang umum, tapi kasus-kasus lain bisa terjadi. Itu mungkin yang kalau di dalam istilah dunia teologi disebut dengan transfer spirit. Sedemikian itulah yang terjadi di lapangan. Begitu. Oke. Berarti memang peran saya, kan kita semua ya Bapak Ibu ya, sebagai orang tua untuk mengajarkan, mendidik anak juga penting Pak ya. Mungkin menjaga pergaulan. Ya. Agar anak nggak terjerumus, ya seperti pergaulan yang bebas dan sebagainya Pak ya. Dan juga tidak jadi korban daripada para predator pedofilia. Karena hari ini begitu banyak sekali, kita harus proteksi anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang utuh. Kalau sudah tidak utuh, sulit. Karena kalau luka secara tubuh bisa diobati. Iya, benar. Tapi luka secara rohani, secara jiwani, siapa yang dapat menyembuhkan, memulihkan? Benar. Hanya satu, penciptanya sendiri yang bisa memulihkan. Oke. Wah, ini luar biasa. Nih, Bapak Ibu yang tadi ada gerundel, silakan. Bapak Ibu bisa bertanya, atau Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih lengkap dari pemaparan Pak Theo di buku ini. Ini pas kita acaranya launching buku beliau, harga hanya 42.000. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak yang tertera di layar ini ya. Ini bukunya, dan kita langsung menuju satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada pertanyaan dari, maaf, Saudara Tosca Brahmasya Jalerio. Ini pertanyaan Pak, bagaimana seharusnya sikap gereja dalam menyikapi peraturan negara yang mengizinkan pernikahan LGBT dengan alasan HAM? Ya, ini beberapa daerah seperti di Amerika dan negara-negara lain sepertinya sudah mengizinkan Pak pernikahan sejenis. Nah ini bagaimana sikap gereja Pak? Apakah gereja, saya juga kalau nggak salah waktu itu di Australia, ada gereja yang sudah melegalkan, bahkan hamba Tuhan yang tidak memberkatin pernikahan sejenis, itu silakan kalian di WO keluar dari negara ini. Bahkan masuk penjara. Iya, bahkan ada yang masuk penjara. Bagaimana Pak ya tanggapannya Pak? Jadi kasih Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sikap daripada gereja, we must standing on the word of God forever. Selama matahari masih ada di hadapan kita, sampai dengan menjelang kedatangan Tuhan, bahkan sampai dengan hari kedatangan Tuhan. Para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan harus bersehati, berdiri atas kebenaran firman Allah, bahwa pernikahan Eden tidak toleransi, tidak terbuka, tidak memberi kesempatan kepada pernikahan sejenis secara legal. Jadi sikap gereja harus satu suara. Kalau ada arahan kemarin yang sifatnya abu-abu dari atas itu, yang dengan kata lain jadi bias, tidak boleh menyebut mereka sebagai orang berdosa, pelaku ini, padahal kita berkata janganlah sesat, pembunuh. Kemudian malakoi itu bentong, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena kalau kita lihat bersama-sama, identitas seksual, identitas gender, identitas ilahi, gambar dan rupa Allah, itu satu
kesatuan yang harus utuh dalam kehidupan mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi gereja harus menentang legalitas pernikahan sesama jenis. Sehingga demikian firman Allah tetap ditegakkan hingga hari kedatangan Tuhan. Tapi sebelum hari itu, di mana dikatakan manusia di akhir zaman sama seperti zaman Lot, mereka melakukan hal demikian, manusia makan minum kawin mengawinkan, dan mereka tidak tahu sesuatu sampai air bah itu melenyapkan mereka, sampai dengan api itu melenyapkan mereka. Berarti dengan kata lain ada satu hari di mana legalitas pernikahan sesama jenis itu akan mendunia. Dan gereja harus berdiri standing on the word of God, menjadi garam. Garam itu dia menggarami. Ya, setuju. Kalau garam itu kehilangan asin, berarti dengan kata lain garam itu sudah menjadi sama seperti dunia. Ya. Tinggal diinjak saja dengan Tuhan. Ya. Jadi kita harus satu suara untuk tetap menentang LGBTIQ. Oke, Seperti tetap demikian. tentang Pak ya. Iya. Ya. Demikian jawaban dari Pak Theo untuk Bapak Saudara Tosca. Semoga bisa mewakili nih ya. Ini selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Kita langsung loncat saja Pak ya. Iya. Karena waktu juga ya saudara-saudari semuanya. Yang kedua Pak, ini mohon maaf, ini pertanyaannya di luar konteks ini. Apakah di Karisma ada program doktoral Pak? Seperti itu pertanyaannya. Saya tidak mengajar di Karisma, di KDV. Tidak mengajar di Karisma Pak ya. Dari Saudara Joseph Kristianto, jadi beliau mengajar di KDC. Ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, Ya. langsung pertanyaan ketiga Pak. Dari Saudara Stefanus, yang bertanya Pak, seorang lahir secara fisik itu seksnya laki-laki. Jadi kromosomnya itu XXYY. Lebih ke arah wanita atau kejiwaan. Bagaimana dia harus mengambil sikap Pak? Nah itulah yang jadi masalah oleh karena tidak ada satu penelitian yang valid yang telah membuktikan kalau LGBT, mereka terlahir sebagai LGBT. Tidak ada satu penelitian. Hammer berkata demikian. Dari ribuan sampel yang dia lakukan, pada akhirnya dia buat kesimpulan baku bahwasanya faktor genetika dalam kehidupan lesbian, gay, dan lain sebagainya itu bukan oleh karena bawaan dari lahir. Bukan kodrat mereka. Karena tidak ada satu pembuktian. Ada rumusnya begitu rumit kalau diterangkan di sini, mungkin kita kekurangan waktu. Dan bukan saya bukan orang medis tapi teolog. Secara demikian pembahasannya tidak perlu menyelimet, tapi kesimpulan baku dari riset Hammer namanya, dia mengatakan bahwasanya seorang LGBTIQ pada akhirnya bukan terlahir demikian, bukan bawaan lahir. Oleh karena itu, teologi bisa menemukan di dalam Alkitab. Alkitab katakan, kalau kita lihat nanti runtut sistematika dari Eden yang the house of pleasure, tempat keindahan, kebahagiaan jadi hancur setelah manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya identitas dirinya hancur. Maka itulah jawabannya. Bukan oleh karena kelahiran secara biologis, terlahir demikian. Nanti kita masuk di dalam akan dilihat di sini seringkali LGBTIQ memakai Matius 19 ayat 12a. Ada orang yang dilahirkan tidak kawin. Iya. Dari rahim ibunya. Orang tidak kawin itu dalam bahasa aslinya eunuchos. Eunuchos itu one in bed, sendiri. Kasihan ya lu. Maaf gitu. Nah ini artinya apa? One in bed ini artinya dalam perkembangan gonadnya, testis ovariumnya itu mengalami gangguan di dalam rahim ibunya. Sedemikian ketika dia lahir, dia mengalami gangguan di dalam kelenjar seksualnya. Sehingga demikian ketika kelenjar hormonal tidak berfungsi, tidak bereaksi terhadap lawan jenis atau sama jenis, pasif, tidak bereaksi. Kalau sekarang kan kalau tes daripada rapid test, mereka Tuhan kita masuk ke bandar sebagainya, tidak reaktif. Lihat cewek, cowok biasa aja. Lihat cowok juga biasa aja, nggak tertarik. Itu artinya eunuchos,
mengalami gangguan dalam pembentukan kelenjar reproduksinya, gonadnya. Dengan demikian terlahir demikian. Itulah yang seringkali masuk di dalam golongan intersex pada akhirnya ketika tidak menemukan jawaban dalam Kristus. Demikian kurang lebih pemaparannya seperti itu. Jadi kita tidak dengan kata lain, kalau kita menentang LGBTIQ itu ideologinya kasih Tuhan. Tapi orang-orang yang ada di dalam lingkungan kehidupan LGBTIQ, we love you. Kita mengasihi Anda. Yang kita tolak adalah dosanya. Anak saya satu hari datang bermain, waduh, bau lumpur. Christopher kecil, usia 3 tahun main lumpur. Apakah saya tolak? Mak, jangan masuk. Kamu bukan lagi anakku. Kenapa, Papi? Karena kamu bau. Karena kamu berlumpur. Karena demikian. Saya cuci dulu, saya sabunin, jewer dikit, nanti lagi jangan ya. Nah, baru saya terima lagi. Seperti itulah kasih Tuhan, kurang lebih sikap kita sebagai para pemimpin gereja dalam menyikapi LGBTIQ. Begitu. Oke. Jadi sikap yang harus diambil, karena mungkin saya terlahir sebagai seorang pria, tetapi kromosom saya lebih ke arah wanita. Jadi sikap yang harus saya ambil, saya tetap harus harus tetap sebagai seorang laki-laki ya. Kromosom ini tidak demikian. Karena begini, ada pseudoscience. Pseudoscience itu artinya begini, ilmu pengetahuan yang kemudian disalah risetkan, diberi kesimpulan yang salah. Jadi kalau Tuhan buat manusia, sedangkan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah 100%, dia jamin kelaki-lakian Anda dijamin 100%, kewanitaan Anda terjamin 100%. Kalau ada kasus yang demikian, yang dilahirkan tidak dapat kawin dalam rahim ibunya, mungkin kurang dari sekian 0, sekian persen dari satu populasi sampel. Sedikit sekali, tapi itu bukan berbicara mengenai gay. Karena kalau kita gay, biseksual itu gambar diri yang rusak. Itu berbicara mengenai kodrat ilahiyah hancur. Bukan kromosom. Karena kromosom semua rata-rata sama. Kita dapat 23 kromosom dari ibu, 23 dari ayah, 23, 46 lengkap, sempurna. Kalau yang itu gonad beda lagi. Kalau kita lihat secara kategori medikal. Jadi itu kelainan gonad, ya, seperti demikian. Nih selanjutnya Bapak, ini dari nomor 2 Pak, dari saudara Stefanus. Yang kedua, ada orang yang lahir secara fisik, seksnya tidak sempurna Pak. Bentuk seksnya pria, wanitanya nggak jelas. Mana yang harus dia pilih Pak? Nah seperti itu Pak. Saya pernah dengar juga seperti itu. Iya, itu yang boleh dikatakan ya ada dengan dua kondisi, orang katakan mungkin hemafrodit, yang mana ini pasti dalam pertumbuhannya akan ada terjadi penegasan. Yang berikutnya adalah seperti yang dikatakan one in bed, tidak dapat kawin oleh karena dari rahim ibunya. Kalau udah begitu, seperti demikian, gangguan gonadnya seperti demikian, ada dua yang nggak jelas, dia pun juga tidak punya fungsi reaktif terhadap sesamanya, karena yang bermasalah adalah kelenjar reproduksinya, hormon reproduksinya, dan ditandai dengan kelainan secara identitas seksualnya juga tidak jelas seperti itu, ya nggak usah diapa-apakan, karena kan dia tidak tertarik. Ada dua, satu dia akan dipertegas, buang yang satu kalau memang dia lebih mengarah kepada satu gender. Kalau dia merasa tidak reaktif karena memang ada gangguan gonadnya, maka demikian ya dia akan sendiri di dalam kehidupannya, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dia juga spesial, dia juga unik di mata Tuhan, karena yang penting di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau kita lihat bersama dalam kitab Galatia, pada akhirnya orang tersebut menerima siapa dirinya di dalam Kristus. Siapa dirinya di dalam Kristus itu lebih penting daripada identitas yang tadi dikatakan tidak jelas. Dari 0,00 sekian persen ya, daripada kasus Matius 19:12a, begitu. Ya. Mungkin juga pertanyaan dari Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ini saya sudah terlanjur Pak, saya sudah terlanjur penyimpangan seksual.
mungkin bagaimana sikap saya kalau sendiri saya itu tidak ada yang mengarahkan, apakah ada langkah-langkahnya, saya harus pergi ke hamba Tuhan, saya harus didoakan, atau saya harus mengalami pertobatan baru dan lain sebagainya, Pak. Itu bagaimana, Pak, ya? Kalau misalnya ada yang seperti itu, Pak, apa yang harus kita ambil ya, Bapak Ibu Saudara ya? Monggo, Pak. Ya, kita lihat bersama orang yang mengalami penyimpangan seksual juga kehidupan masa kecilnya, karena mereka menjadi seperti itu harus kita lihat masing-masing orang kan punya Iya, benar. penyebab yang berbeda-beda. Kalau penyebabnya pertama karena identitas gendernya tidak jelas, identitas seksualnya ditolak oleh karena orang tuanya hancur, maka dari sana kita akan memulainya. Oh. Dari kehidupan orang tua, hubungan yang harmonis dan lain sebagainya. Tapi kalau dia pernah dilecehkan, itu beda lagi terapinya. Oh. Ada sesuatu yang menyebabkan dia pada akhirnya tertarik, tapi dia tahu itu dosa, tapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Ada pengaruh-pengaruh yang tanda X atau X-file, itu ada juga. Berbicara mengenai hal-hal yang demikian, atau juga karena tradisi dia sudah dibuat menjadi seperti itu. Itu juga kan ada. Jadi masing-masing terapi akan ada variabelnya untuk masing-masing orang yang memiliki permasalahan yang kompleks di dalam kehidupannya. Jadi ada banyak, tapi yang paling efektif adalah jawabannya adalah Kristus adalah jawaban. Kalau kita bawa kepada Sang Pencipta, tangan penjenuhan abadi yang kemudian memulihkan identitas gender yang hancur, gambar diri yang rusak, apapun masalahnya, penyebabnya. Dan kemudian dipulihkan menjadi seperti Kristus. Maka demikian dia akan jadi utuh. Dia akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, fungsional dalam melakukan semua aktivitas, termasuk juga hubungan biologis bersama dengan istrinya. Dan juga demikian juga istri setelah berjumpa dengan Kristus memahami kedalaman kasih Bapa, dipulihkan dalam gambar diri. Kalau di bahasa Paulus katakan, sehingga oleh rohmu kami dikuatkan. Jadi identitas gender itu dikuatkan di dalam Kristus. Aku yang sejati dalam Kristus, itu adalah merupakan jawaban yang tepat ketika ia menjadi sembuh secara total. Demikian. Iya, oke. Sikap kita mungkin Pak Teh ya sebagai hamba Tuhan atau mungkin sebagai seorang yang mungkin dianggap panutan, tetap kita harus merangkul mereka, Pak ya. Orang yang seperti ini ya. Tapi kita juga tetap mengarahkan mereka, Pak ya. Agar mereka juga menemukan jati diri ya. Kembali kepada kodrat yang semula. Jadi jangan sampai mereka akhirnya bercabang. Terus kita sebagai hamba Tuhan tidak mau merangkul mereka. Akhirnya kita mungkin tambah lari, Pak, tambah jauh dari Tuhan ya. Iya, karena itu kan perjuangan juga. Setelah di dalam Kristus, bagaimana tetap kita konsisten dalam Kristus. Karena dunia lama akan terus hadir. Dunia lama akan terus menarik, menggoda kembali dengan segala hal. Disinilah kemenangan seorang yang sudah dipulihkan dalam kehidupan Kristus, tidak kembali kepada ragi yang lama. Tapi dia menjadi adonan yang baru untuk Kristus. Setuju. Amin, amin. Iya, ini selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Dari Saudara Tosca lagi kembali, Pak. Pertanyaannya, kaum LGBT seringkali menggunakan kata kasih kepada sesama sebagai pembenaran tentang ini gender mereka. Bagaimana respon gereja, Pak, terhadap hal ini? Ini pertanyaan lagi, sudah tadi dijawab, mungkin bisa ditegaskan kembali, Pak. Iya, orang LGBTIQ selalu mempergunakan kasih dan juga membenarkan semua perilaku mereka dengan mengatakan ini preferensi, selera kita, dialog tubuh kita ketika kita berapi-api menyalah berkeinginan untuk dengan sesama jenis kita, mengapa tidak kasih? Nah, kasih yang mana? Kasih yang disalahgunakan karena identitas seksual yang tidak jelas, identitas gender yang bermasalah, akhirnya berangan-angan. Kan begitu, dalam bahasa asli Paulus katakan planau orang yang mengembara terus-menerus tidak menemukan identitas dirinya. Planau itu kemudian mempergunakan bahasa kasih atau menuntut kasih karena dia tidak dapatkan dari kedua orang tuanya. Orang tuanya bercerai, siapa ayahku? Tidak jelas sampai dengan hari ini siapa ayahku. Padahal Tuhan katakan Allah itu adalah kasih. Kalau gambar Allah dalam rumah tangga sudah tidak ada kasih, dia akan dekat dengan satu gender,
ibunya selalu membimbing, menghidupi dia terus-menerus, semua apa yang dilakukan oleh ibunya, dia lakukan, dia akhirnya menjadi malakoi. Menjadi seperti wanita. Karena tidak ada penanggung identitas gender. Kamu adalah anak laki, nak. Kamu harus jadi kuat. Seperti ayahmu. Nggak ada. Akhirnya kasih yang hilang itu kemudian dia cari di antara sesama jenisnya. Bahkan mempergunakan kata itu juga untuk bisa menarik atau memenuhi kebutuhan kasihnya yang hilang. Kasih dibutuhkan oleh setiap kita. Dan hanya bisa ditemukan di dalam Kristus karena Yesus adalah kasih adanya. Iya, saya setuju. Jadi mungkin ini mereka berdasarkan atas dasar kasih. Jadi jawabannya secara nggak langsung, ini kasih yang mana? Kasih Allah atau kasih dunia ya seperti itu. Kalau dari kasih Allah pasti Tuhan sudah menciptakan gender pria dan wanita saja. Ini satu lagi Pak, saya bertanya, menurut penelitian Pak, informasinya itu apabila dalam keluarga seorang ayah sering memeluk, sering anaknya, itu nanti anaknya itu akan menjadi pria yang normal atau wanita yang normal. Tetapi jika bapak atau ibunya tidak pernah memeluk, mengelus-ngelus anak-anaknya, itu mereka akan jadi gendernya akan berubah, Pak. Jadi misalkan bapak tidak pernah mengelus anak perempuannya, maka dia bisa jadi seorang laki-laki atau sebaliknya seperti itu, Pak. Saya intinya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak ya. Apakah benar itu, Pak, penelitian, Pak? Kalau kita lihat bersama dalam kehidupan budaya Ibrani, kalau kita ke Israel, Timur Tengah, selalu peluk cipika-cipiki, ada yang disebut dengan cium kudus. Itu berbicara mengenai the language of love, bahasa kasih. Dan kita tahu kalau kita lihat dari Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Abraham, Ishak dan Yakub yang daripadanya berbicara mengenai pengenalan akan Allah yang tepat, kemudian Nuh yang kemudian kita tahu pada saat itu sebelumnya berdiaspora keturunan itu kepada segala suku kaum bahasa dan bangsa, maka demikian the language of love has been lost. Jadi bahasa sentuhan sudah hilang. Tapi kalau kembali kepada akar budaya, akar setempat di mana, karena kan menurut penelitian Eden itu adanya di mana di Israel. Sehingga demikian kalau kita lihat bersama ada banyak, kalau kita belajar ke Israel kan ada banyak hal yang positif. Sehingga demikian salah satu budaya orang sana kan selalu memeluk, giving hug to one another. Ada pelukan kudus. Tapi itu hilang. Apalagi model zaman sekarang pandemik, sentuhan tangan aja boleh kita begini, Tuhan nggak bisa begini. Itu isolasi sosial udah semakin jauh. Maka demikian kalau ketika anak merindukan kasih pelukan, jangan COVID, sudah kata Tuhan. Maka demikian kita gagal mengekspresikan kasih kepada anak. Dan itulah yang perlu kita kembalikan secara utuh. The language of love. Bukan hanya kata-kata afirmasi, pelukan, ciuman di dalam keluarga inti. Itu sehat, itu indah. Dan ajaib perlu dilakukan dalam kehidupan keluarga inti. Kalau keluarga lain nggak boleh. Iya Pak, iya benar setuju. Saya juga sudah Pak ya, saya juga sudah mempraktekkan. Jadi sebelum saya berangkat kerja, biasanya saya berkatin anak Pak. Saya peluk dia, ntar rambutnya tak ulus-ulus tak, seperti itu Pak. Dan itu saya lakukan setiap hari. Juga dengan istri, saya ingin anak saya juga bisa melihat sosok seorang bapak yang saya sudah mengalami pertumbuhan dengan Allah. Saya juga ingin anak saya juga bisa bertumbuh, hidup normal, tidak kromosomnya tidak berubah dan lain sebagainya. Itu dengan cara, ya itu yang saya lakukan Pak. Mungkin dari bapak dan ibu mungkin bisa sharing bagaimana bisa mendidik anak biar anak itu nanti bisa besarnya itu menjadi sosok yang seperti Kristus, ya, yang Tuhan sudah ciptakan seperti Kristus, gambarannya yang sempurna. Yes, simple. Kita lakukan apa yang kita ajarkan. Jadi dengan kata lain, hai bapak-bapak, ajarlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu. Kata ajar itu verbal, didik itu mengajar lewat tindakan, perilaku. Jadi kita menjadi ayah yang otentik. What we have been speaking, we doing. Apa yang kita ajarkan, nak jangan merokok. Kita sendiri sebagai bapak tidak merokok. Kalau kita katakan, nak jangan merokok, di rumah masih merokok, itu tidak
selaras, mengajar tapi tidak mendidik. Sehingga demikian kita harus menjadi orang yang otentik. Kalau kita menjadi orang yang otentik, maka demikian generasi ini akan menjadi yang dididik, diajar oleh kita akan menjadi kuat. Kata Allah Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Menurut gambar Elohim, Elohim itu artinya the strong one of authority. Allah yang kuat dan berotoritas. Kalau Allah kuat berotoritas menyatakan kasihnya satu dengan yang lain dalam kasih suami dan istri, anak itu menjadi pribadi yang kuat. Kenapa? Identitas gendernya kuat, citra dirinya kuat, identitas seksualnya selaras. Dan dia akan menjadi garam dan terang dunia. Tapi kalau rumah tangga ayah dan ibunya sudah hancur, bagaimana mungkin dia menjadi pribadi yang kuat? Dia akan menjadi korban. Itulah pentingnya kenapa kita hari ini pendidikan keluarga, edukasi keluarga itu nomor satu dalam kehidupan keluarga. Ya, terima kasih Pak Theo. Ya, ini waktunya mungkin sudah tidak memungkinkan. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin ada tergerak, saya masih belum puas sebenarnya dengan jawaban Pak Theo, dengan perbincangan kita kali ini. Nanti sore kita lebih mengulas lebih detail lagi. Ini yang agak menarik tentang Matius 19:9, Pak. Loh, misalkan ya, istri saya sudah melakukan, mohon maaf tadi kata Pak Theo, zina, sudah meninggalkan saya. Apa yang harus saya ambil, Pak? Ini nggak mungkin saya ngidupin anak saya sendirian. Nah, nanti kan kita bahas sore nanti, jadi biar Bapak Ibu penasaran. Atau bisa membeli buku beliau, ya, Pernikahan Eden di Tengah Gelombang Perceraian. Jadi keluarga-keluarga Kristiani. Nanti ada banyak kasus, Pak. Bagaimana dengan situasi pandemi ini banyak bapak yang atau ibu yang meninggalkan karena suaminya sakit, nggak punya duit karena diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi ini, Pak. Istri meninggalkan. Wah, ini kan jadi pertanyaan Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk juga saya. Apa yang harus kita ambil? Ya, ini dapatkan jawabannya di buku beliau. Hanya 42.000. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar, ya, di bawah itu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan buku-buku murah dari penerbit Andi dengan diskon sampai dengan 60%. Iya, penasaran Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tersebut. Bagaimana caranya, Pak? Saya ingin membeli untuk referensi buku-buku di perpustakaan, untuk perpustakaan di sekolah, di kampus, ataupun untuk bahan referensi khotbah, misalkan Bapak Ibu hamba Tuhan. Kami ada buku-buku dengan promo diskon 60%. Dapatkan buku-buku tersebut nanti menghubungi nomor yang tertera di layar. Ya, terima kasih Bapak Theo atas waktunya. Nanti kami ajak Bapak Ibu ikutin sore acara nanti jam 16, Pak ya. Jam 16. Nanti kami akan berikan link di bawah ini. Ya, sudah ada di chatnya. Bapak Ibu bisa melihat linknya untuk mengikuti acara webinar sore hari ini mengenai, kita akan membahas tentang perceraian, Pak. Ya, pertanyaan yang sering banyak ditanyakan. Apakah saya boleh bercerai? Apakah saya boleh menceraikan dan lain sebagainya? Ini pertanyaan yang dialami oleh sebagian besar anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya orang dunia, tapi semua anak-anak Tuhan mengalami kasus yang hampir sama seperti ini. Bagaimana kita menyikapi? Kita tunggu acara nanti sore. Ya, saya umumkan pagi ini untuk pemenang door prize itu yang pertama Saudara Tosca dan kedua Saudara Stefanus. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan door prize-nya, ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Theo, Ibu. Terima kasih saudara sekalian yang sudah berkenan mengikuti acara webinar pagi hari ini. Ya, sebelum Bapak pimpin doa penutup, Pak, Bapak bisa berikan closing statement-nya, Pak. Sekaligus nanti setelah itu baru kita doa penutup. Monggo, silakan, Pak. Baik. Kesimpulan daripada perbincangan kita menghadapi isu LGBTIQ. Kekasih Tuhan, jadilah sama seperti Kristus. Ketika hari ini dunia menuntut bagaimana kita yang disebut dengan garam dan terang dunia, dan kemudian kita nyatakan lewat kehidupan kita yang berbeda dengan kehidupan dunia. Sedemikian kita boleh menggarami dunia, dan ketika Tuhan Yesus tiba, maka demikian didapati kita kudus dan layak untuk bisa
berjumpa dengan Dia dan tinggal untuk selama-lamanya memerintah oleh karena firman-Nya, ya dan amin. Itu saja. Ya, silakan Kita berdoa. penutup Bapak ya. Mari kasih Tuhan kita berdoa untuk sesi ini dan kehidupan saudara yang dikasih Tuhan. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati karena dosa-dosa kami, dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, memerintah dengan segala kedaulatan Tuhan di atas tata Tuhan di sorga. Hari ini Tuhan menjalankan pemerintahan dengan begitu luar biasa, firman-Mu ya dan amin. Di dalam firman-Mu kami dapatkan kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Ada banyak di antara kami Tuhan yang hidup di dalam dosa LGBTIQ. Hari ini kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Amin. Ampuni segala dosa, pemberontakan kami, penyimpangan kami, ketersesatan kami. Siapapun yang hari Tuhan menyaksikan, Tuhan ketika hati kami berpaling kepada Tuhan lewat kebenaran firman Allah, Tuhan jamah kami. Amin. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami yang berseru Allah itu kasih, nyatakan gambar kasih itu buat kami. Amin. Tuhan, hamba berdoa kiranya roh hikmat dan wahyu yang menyatakan gambar Allah yang adalah kasih dinyatakan dalam kehidupan kami semua yang berseru pada nama Tuhan. Karena firman berkata barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Dan hari ini tiba keselamatan untuk setiap kami yang berjumpa secara pribadi oleh karena nama Yesus itu indah buat setiap Amin. Kami. Terima kasih untuk Andi Offset yang memfasilitasi hari ini Tuhan sehingga demikian buku ini hadir tercetak untuk setiap orang yang membutuhkan jawaban di tengah-tengah daripada himpitan goncangan dunia untuk masalah pernikahan kami, identitas gender, identitas seksual kami, semua kami temukan di dalam Kristus. Tuhan berkati Andi Offset, Tuhan berkati saudara-saudari kami yang ada bersama-sama dengan kami memprakarsai acara ini, seluruh karyawan Tuhan berkati, bahkan seluruh pendengar yang hadir Tuhan Yesus di tempat kami masing-masing. Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus, kami terima sekalian dimanapun kami berada, mulai hari ini sampai dengan Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, luar biasa webinar kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti acara webinar pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ketersediaannya bertanya. Kami tunggu untuk sesi selanjutnya jam 16, jangan lupa. Dan Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat nanti bisa menghubungi nomor kami. Jangan lupa daftar di link pendaftarannya agar mendapatkan e-sertifikat. Kami juga mohon maaf Pak kalau pelayanan kami nanti mungkin tidak maksimal. Mungkin ada yang salah dari kata-kata kami. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya.